Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana yang saya sampaikan di video sebelumnya, pernyataan Imam Malik ibnu Anas, pemimpin mazhab Maliki yang sangat terkenal, yang dikutip oleh Syekh Amin Al-Quddi dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Allamil Ghuyub pada halaman 408, juga mengungkapkan hal yang senada, yaitu barang siapa yang bersyariat tetapi tidak berhakikat, tetapi tidak bertasawuf, maka ia adalah fasik. Dan barang siapa yang bertasawuf tetapi tidak bersyariat, maka ia telah zindik. Maka dari sini hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf itu sangat erat sekali. Ilmu fikih itu diibaratkan sebagai jasadnya, sedangkan ilmu tasawuf itu adalah diibaratkan sebagai ruhnya, yaitu ilmu batinnya umat Islam. Keduanya itu haruslah saling melengkapi satu sama lainnya, karena tidaklah mungkin suatu jasad itu bisa hidup tanpa adanya ruh di dalamnya. Begitu pula ruh tidaklah mungkin bisa berfungsi apabila tanpa ada jasadnya. Makanya saya katakan bahaya jika kita hanya memilih mempelajari dan mengamalkan salah satunya saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai contoh, Allah dan Rasulnya memerintahkan mengamalkan rukun Islam yang pertama, yaitu bersyahadat dua, yaitu syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Kalau kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, hanyalah Allah, dan saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Itu kita ikrarkan pada setiap kita sholat dalam bacaan tahiyat. Kalau kita melafalkannya dengan tepat, makhrajul hurufnya tepat, dan mengetahui maknanya, kemudian kita yakini dalam hati, itu syahadat kita sudah dinamakan sah. Itu pengetahuan di ilmu fikihnya. Akan tetapi kalau kita hanya berhenti pada ilmu fikih saja, maka masih ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Allah itu kan memerintahkan bersyahadat. Allah memerintahkan kita bersaksi, yaitu ibadah atau perintah persaksian, ikrar, pernyataan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.
Untuk itu sebelum kita bersaksi, kita harus tahu dulu apa atau siapa yang kita saksikan. Kalau kita mau menyatakan, mengikrarkan atau berjanji bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka kita harus mengetahui dahulu siapa Tuhan Allah itu. Kita harus makrifat dulu, kita harus mengetahui dulu Allah itu siapa. Untuk itu ada fondasi agama, awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya beragama itu mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau namanya kita sudah tahu Allah, tapi bagaimana dengan sifatnya, bagaimana dengan af'alnya, bagaimana dengan wujudnya, di manakah tempatnya? Jadi kita dikatakan menyaksikan Allah itu apabila kita betul-betul melihat Allah, mengetahui Allah, mengenal Allah, tahu di mana tempatnya Allah. Kalau kita hanya sebatas membaca kalimat syahadat saja, itu hanya sebatas ucapan kesaksian, karena kita hanya membaca. Kalau kita tidak betul-betul mengetahui Allah, maka kesaksian kita itu adalah kesaksian yang palsu, dan ini bahaya. Kita bisa dikategorikan sebagai orang yang munafik, karena kita bersaksi kalau Allah itu Tuhan kita, tetapi kita tidak tahu siapa Allah. Sedangkan orang yang bersaksi itu kan harus mengetahui betul siapa yang disaksikan. Disinilah kita membutuhkan ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf dipelajari bagaimana cara mengetahui, bagaimana cara bermakrifat kepada Allah. Dipelajari cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, asma-asmanya, sifat-sifatnya, af'al-af'alnya, di mana Allah itu berada, sehingga kita bisa benar-benar menyaksikan atau musyahadah kepada Allah dengan kolbu kita. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran sebagai sumber petunjuk atau sebagai kisi-kisi dalam ilmu tasawuf terkait pengenalan Allah, persaksian, dan lain sebagainya. Salah satunya diantaranya surat Al-A'raf ayat 172, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu. Maka mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami.
kami menjadi saksi. Begitu juga dalam Quran surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ada lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 115, walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Ada lagi di dalam surat Al-An'am ayat 79, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku, Nabi Ibrahim, menghadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ada lagi dalam surat Al-Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Kami ini dimaksud Allah. Ada lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Dan apabila para hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya Allah itu dekat. Allah maha dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Dan masih banyak lagi sumber-sumber dalam Al-Quran tentang itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Begitu pula dalam menjalankan rukun Islam yang kedua, sholat. Kita harus mempelajari kaifiyah sholat, syarat rukunnya, dan dari mulai niat takbiratul ihram sampai salam harus tumakninah. Kalau sudah demikian, sholat kita sudah sah. Jadi intinya di ilmu fikih tentang sholat itu adalah sahnya sholat kita itu. Kalaupun ada metode-metode caranya khusyuk itu bagaimana, itu masih dalam wilayah zahir, wilayah lahiriah manusia. Contoh, banyak ya cara-cara yang disampaikan, misalkan kita harus memperbaiki makhrajul hurufnya, bacaan-bacaan dalam sholatnya diperbaiki, atau dengan cara mengartikan atau memaknai dalam hati bacaan-bacaan dalam sholat itu.
atau dengan cara pandangan kita arahkan ke tempat sujud, atau membayangkan Allah wujudnya ada di depan kita, atau sholat harus di awal waktu, atau dalam sholat harus mengingat kematian, dan lain-lain sebagainya. Cara-cara itu masih jauh dari khusyuk yang sebenarnya seperti yang dipelajari dalam ilmu tasawuf. Dan kalau sholat hanya mempelajari ilmu fikih saja, ini bahaya, karena belum mengantarkan sampai kepada tujuan sholat itu sendiri. Dalam fikih itu sebatas mempelajari sholat yang sah sesuai syarat rukunnya. Untuk itu harus kita tingkatkan lagi, harus sampai menghadirkan hati untuk ingat kepada Allah. Bukan sholat yang lalai kepada Allah, tetapi sholat yang khusyuk, yang tidak riya, tidak ingin dipuji orang, dan benar-benar bermusahadah, berkomunikasi, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar sholat kita diterima oleh Allah. Jadi bukan hanya sekedar sah, tapi sholat yang sampai diterima oleh Allah. Dan tujuan sholatnya bukan untuk mendapatkan pahala atau surga, tetapi apa? Semata-mata menghambakan diri, mengungkapkan syukur kita kepada Allah, dan mengharap ridhonya Allah. Itu yang dituju, sehingga sholat kita tidak termasuk sholat yang mendapatkan ancaman celaka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena lalai, tidak ingat Allah, dan riya hanya untuk dipuji orang. Dan kita menjadi orang yang beruntung karena mendirikan sholat dengan khusyuk, dan sholat kita juga benar-benar sampai bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya, dan orang-orang yang berbuat riya. Ada juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Begitu juga di dalam Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kalian semua dengan melakukan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat adalah hal yang berat untuk mendirikannya, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim nomor 482,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akshirud du'a. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah berdoa. Kaum muslimin rahimakumullah, begitu pula orang yang mempelajari ilmu tasawuf, yang sudah mengamalkan ilmu tasawuf sampai merasa bisa mengenal Allah, sudah bisa ma'rifah, bisa khusyuk, bisa musyahadah, tetapi meninggalkan sholat, merasa jiwanya sudah selalu ingat Allah, tetapi jasadnya tidak sholat maktubah 5 waktu, itu juga berbahaya. Dan itulah kata Imam Malik, orang yang zindik. Zindik itu apa? Yaitu orang yang menampakkan keimanannya padahal dia menyembunyikan kekafirannya. Sedangkan yang sama-sama kita ketahui, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebagai suri tauladan tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat 5 waktu sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mempelajari kedua ilmu itu. Kedua ilmu itu adalah sama dengan diri kita sebagai manusia. Ilmu fikih sebagai jasad kita, zahiriyah kita. Ilmu tasawuf sebagai batiniyah kita. Oleh karena itu, ada tokoh sufi Imam Junaid al-Baghdadi memberikan pedoman, tasawuf itu harus sesuai dan selaras dengan ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.